Oke, saya start record. Jadi kalau sekarang sudah display gitu. Oke, Bu Ranulin, seperti hal yang tadi sudah kita ngobrol di awal, saya coba lagi untuk Ya, sesi yang suara saya ketiga. kedengeran, Pak. Suaranya kedengeran jelas sekali, tidak ada masalah kalau suara sangat jelas. Jadi nanti ya semoga ini nggak ada masalah gitu ya. Iya, Oke, Pak. oke. Baik, kita mulai ya Bu Ranulin. Saya jadi coachnya ya untuk kesempatan yang pertama. Oke, bismillah. Selamat sore Bu Ranulin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Pak Hadi. Kabar saya hari ini alhamdulillah baik-baik saja. Akan Mm-mm. tetapi bukan sedikit tidak berarti banyak ya, Pak. Ada beberapa pemikiran-pemikiran yang ada di benak saya ini, Pak, yang grundel seperti itu, Pak Oh Hadi. gitu. Kelihatannya ada sesuatu yang perlu saya dengarkan ini ya. Kita Iya, perlu Pak, diskusikan ini. saya ingin tepat sekali tadi Mm-mm. ingin berbicara dengan Pak Hadi Ya, ya. selaku senior saya ini ya. Waduh. Jadi akhir-akhir ini, saya ini repot Pak, Mm-mm. terutama mengenai, pengadministrasian sebagai seorang guru Mm-mm. yang dibebankan kepada saya. Mm-mm. Hmm, Padahal saya melihat Bu Ranulin itu perfect loh. Yang punya kinerja tinggi, ya guru muda ya, guru muda. Saya pikir tuh saya jadi terinspirasi loh karena saya kan angkatannya jauh dari Bu Ranulin ya. Ini padahal kalau secara eksplisit Bu Ranulin tuh salah satu guru yang menginspirasi saya gitu. Ya, itu mungkin kesan pertama Pak Hadi saja, Mhm, tapi sebenarnya saya ini ya kewalahan Pak, mhm, terutama dalam hal, eee, pengadministrasian pembelajaran, mhm, pengadministrasian segala hal. Sehingga dalam menyelesaikan tugas tersebut, seperti tidak ada habisnya, baru selesai pengadministrasian, yang pertama, mhm. ada lagi yang kedua baru berjalan, ditambah lagi yang ketiga, begitu seterusnya Pak. Sehingga seolah-olah tidak ada habisnya, sehingga sulit untuk, eee, Mhm. menyelesaikan secara tepat waktu Pak Hadi. Oke, oke, oke. Coba kita kita coba fokus kembali gitu ya. Kita fokuskan kembali diskusi kita pada masalah yang Bu Ranulin hadapi dalam menyelesaikan tugas administrasi sebagai guru. Jadi apa tujuan ke depan yang ingin Bu Ranulin capai dalam sesi coaching ini? Terima kasih, tujuan kita untuk berdiskusi dalam kesempatan hari ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, saya terutama sebagai seorang guru, dalam menyelesaikan tugas, pengadministrasian tadi. Sehingga saya memiliki lebih banyak waktu untuk, tugas saya sebagai seorang guru, yaitu sebagai pengajar dan pendidik, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih informasinya. Saya bisa pahami itu ya, sebagai seorang guru juga gitu ya. Ya tugas administrasi memang seperti itu juga. Hmm, Bagus sebenarnya, efisiensi kerja itu efisiensi langkah menghasilkan efisiensi kerja itu koneksivitas ya. Jadi bagus sebenarnya, ide yang Bu Radilin harapkan itu, eee, bagaimana kalau kita identifikasi lebih lanjut ya. Jadi masalah Bu Radilin itu tentang, tugas administrasi. Jadi apa yang Bu Ranulin hadapi dalam menyelesaikan tugas administrasi ini gitu ya? Yang saya hadapi adalah yang pertama masalah pendokumentasian ya, di Mhm, mana pendokumentasian ini kan ada banyak hal, termasuk presensi, termasuk penilaian, mhm, termasuk asesmen, terus, metode media pembelajaran pada hari ini, kemudian laporan-laporannya pembelajaran seperti jurnal. Jurnal itu di sekolah saya itu ada 2 macam Pak Hadi, oh, yaitu ada jurnal kegiatan harian sama jurnal mengajar. mhm, Padahal jurnal mengajar juga sudah di-cover dalam jurnal harian, mhm, seperti itu mhm, Pak Hadi. Sehingga
persiapan jam kosong pun saya gunakan untuk mengisi jurnal tersebut. Meskipun demikian masih saja terkendala Pak Hadi, kewalahan dalam membagi waktu terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah pengadministrasian tadi. Saya bisa pahami. Jadi sekarang coba kita buat rencana aksi Bu Ranulin untuk menyelesaikan itu, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya apa toh? Apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi masalah, mengatasi tantangan tugas administrasi Bu Ranulin tentunya? Rencana aksi saya, Pak, Mhm, yang pertama tadi kan saya itu merasa kewalahan ya, Pak, mhm mhm. dengan banyaknya tugas administrasi, pembelajaran, Mhm administrasi yang lainnya, mhm tidak hanya pembelajaran tapi juga, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Seperti pendokumentasian presensi, mhm pendokumentasian masalah penilaian, mhm terus laporan-laporan kegiatan harian seperti jurnal, Pak, ya. Jurnal itu, saya ada 2 macam, yaitu jurnal kegiatan mengajar dan jurnal kegiatan harian guru, Pak. mhm. Jadi, saya ke pom bensin aja itu ditulis, dan itu ditulisnya dengan tangan, Pak. Jadi, Eee, ditulis dengan tangan sehingga membutuhkan waktu. mhm Nah, di sini yang saya mendapatkan kendala itu adalah saya termasuk sangat rajin untuk menulis gitu ya, Pak, maaf agak sombong sedikit, sehingga jurnal-jurnal saya itu terkadang sering, bukan terkadang, sering dipinjam oleh rekan guru yang lain. mmm, Karena sering dipinjam itu terkadang hilang, Pak, mhm mhm hilang. Nah, hilang siapa yang meminjam tidak tahu, karena yang meminjam itu tidak hanya satu orang, 2 orang, kadang mhm muter gitu, Pak. Sehingga pengadministrasian saya menjadi kacau, Pak. mhm Lah, dalam 1 bulan itu kan jurnal hilang, itu mhm saya harus mengulang menulis kembali dari awal tanggal, sehingga itu menyita lagi, Pak. Itu iya tidak iya. hanya sekali, bisa sebulan itu 2 kali hilang, Pak. Jadi Uh, saya harus menulis ulang, Pak. Nah, kemudian, RPP juga sama, Pak, rekan senior saya terkadang meminjam RPP dari saya, sehingga mengambil banyak waktu saya, dan saya merasa, kurang dalam mengatur prioritas saya, Pak. mhm mhm. Iya iya iya. Oh, jadi tadi intinya berarti saya konfirmasi, perlu membuat jadwal rutin gitu ya? Iya. Heeh. Jadi itu ide yang bagus ya, yang luar biasa. Jadi Bu Ranulin, rencana aksi yang, Bu Ranulin buat itu memang sebuah langkah positif ya. Malah saya jadi tidak sabar itu besok perkembangannya gimana dari Bu Ranulin. Jadi rencananya itu kapan itu? Akan mulai jadwal, akan membuat otomatisasi dan berbagi tips dengan guru lain itu rencana itu kapan Bu Ranulin? Rencana otomatisasi membuat jurnal dengan menggunakan perangkat lunak, kemungkinan saya akan memulainya 1 minggu lagi, Pak, Oh, 1 minggu lagi, mhm di mana saya ini sudah memiliki beberapa kemampuan-kemampuan dalam hal, otomatisasi secara digital, seperti penggunaan Google Drive, itu kita bisa menyimpan di situ atau mhm menggunakan cloud. Sehingga ketika nanti, ada kebutuhan jurnal, itu bisa kita lihat dengan mudahnya. Tapi dengan syarat harus ada koneksi internet di mhm dalamnya, seperti itu, Pak. Jadi waktu terdekat mungkin minggu depan ya, Pak Hadi, mhm mhm. saya akan berkomitmen untuk mengatur jadwal dan waktu. Kemudian saya harus lebih berdisiplin lagi, itu komitmen saya. Saya juga akan mulai mengidentifikasi alat atau perangkat lunak yang dapat membantu otomatisasi saya. Saya juga akan mengajukan pertanyaan kepada guru-guru dan mendapatkan saran dan juga wawasan. Jadi tidak hanya guru senior tetapi Mhm. juga guru junior, karena yang junior itu kan, dalam bidang IT IT ya. lebih mumpuni daripada saya. Mhm. Sedangkan, kepada guru-guru senior saya harus belajar bagaimana mengaktualisasi diri sebagai seorang guru yang baik. Saya juga akan mengukur perkembangan diri saya, Pak. Itu komitmen yang kuat itu, bagus gitu ya.
Jadi Burhanuddin itu sudah punya komitmen yang kuat. Jadi intinya mengambil tanggung jawab untuk menerapkan rencana tadi itu langkah penting sebenarnya untuk pencapaian tujuan Burhanuddin. Iya, Jadi Pak. jangan ragu. Jadi jangan ragu ini terus beradaptasi, mengadaptasi, beradaptasi, terus dengan rencana Burhanuddin sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada tentunya gitu ya. Terima kasih atas bimbingan diskusinya kali ini bertemu dengan Pak Hadi. Tepat sekali saya bertemu dengan Pak Hadi untuk berdiskusi ya Pak ya, karena Pak Hadi adalah guru senior saya, sehingga saya perlu banyak sekali belajar dari Pak Hadi. Meskipun di sini Pak Hadi sudah menemani saya, menuntun saya untuk bagaimana saya menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami. Saya merasa sekarang ini lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, terutama permasalahan pengadministrasian pembelajaran. Saya senang sekali ini bisa membantu. Jadi tetap fokus pada tujuan Burhanuddin. Jangan ragu untuk berbicara, berbagi dengan teman sejawat atau dengan saya kalau diperlukan. Saya siap ya dengan untuk lebih lanjut dalam perkembangan kemampuan mengatasi permasalahan administrasi tadi tentunya gitu. Ya, pasti akan saya lakukan Pak Hadi, dan terima kasih banyak atas waktu diskusinya yang diberikan kepada saya, terutama terima kasih banyak Pak Hadi. Ya, enggak masalah Burhanuddin, semoga berhasil upayanya ya untuk meningkatkan efisiensi tugas administrasi Burhanuddin yang begitu banyak ternyata gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Hadi. Demikian diskusi kita ya Pak Hadi. Sampai jumpa di lain kesempatan jika Tuhan mengizinkan ya Pak Hadi. Terima Amin. kasih. Sampai jumpa Burhanuddin, semoga harinya Sampai jumpa. menyenangkan dan berkah. Ya. Ini kan refleksinya tadi kan disuruh 20 menit ya Pak Hadi. Tapi saya lihat jam terus, ternyata saya hanya 12 menit. Nggak ada masalah, saya pikir nggak ada masalah. Yang 8 menit nanti diisi apa ya Pak Hadi? Makanya itu mungkin diisi refleksi Bu. Kalau menurut jenengan gimana proses ini? Jadi nanti kan pas potongnya saya coba 20 menit kan bisa nggak apa-apa. Oh begitu ya. Jadi proses diskusi ini kalau nanti dijadikan sebagai bentuk refleksi juga nggak ada masalah. Ini apa diulangi lagi boleh enggak sih Pak? Diulangi lagi, ngerekam lagi gitu. Boleh nggak ya? Saya Kan pikir nggak nyampe 20 menit. Anak saya pikir nggak ada masalah itu. Maksimal 30 menit, 20 menit. Itu nanti dimulai dari ngobrol awal itu dari apa yang akan kita diskusikan itu nggak ada masalah. Kita ke arah yang ke diskusi reflektif itu ya Bu. Reflektif tadi yang dirasakan gimana Burhanuddin ketika posisinya sebagai seorang coach, seorang coach nanti gantian. Meskipun itu nanti ditulis di laporan. Saya share dokumen yang kemarin itu masih ya di WA itu. Yang jurnal refleksi itu toh Pak? Ya, nanti tinggal ngisi aja terus habis diisi di-download. Saya ngisi tempatin jenengan kan ada. Saya nulis di tempat. Ada. Gantian aja saya nulis tempatin jenengan, saya jenengan ngisi tempatin saya nanti. Jurnalnya juga pakai yang kemarin itu ya Pak ya? Iya, jadi tinggal diunduh aja. Kalau udah selesai diketik, diunduh. Nanti saya tinggal ngunduh pula terus bentuk e-doc terus dikirimkan di LMS. Saya pikir itu Burhanuddin. Jadi kalau sebagai coach itu gimana Bu? Kalau sebagai coach itu lebih ringan ya? Saya sebagai coach Pak. Sebagai coach enak-enak aja Pak karena saya yang punya masalah. Karena saya kan yang itu kalau sebagai coach saya kan tinggal mengutarakan pendapat saya Pak. Jadi apa yang dipertanyakan coaching saya jawab aja. Kalau sudah selesai kan sudah lega itu kalau mengeluarkan pendapat itu ya akhirnya ya sudah daripada dipendam sendiri gitu Pak. Lebih baik ada temannya untuk ngobrol, untuk
tadi diskusi gitu. Sebelumnya kan kalau permasalahan-permasalahan itu kan dipikirkan sendiri. Nah, sekarang tadi atas bantuan Pak Hadi juga akhirnya bisa oh ya harus seperti ini dan harus membuat jurnal yang bisa berdigitalisasi lagi ya Pak ya, lebih efektif kan itu mudah tersimpan. Terkadang kan jurnal harian saya sebetulnya juga ada jurnal karena saya itu sebetulnya yang bukannya sombong ya Pak ya, paling rajin nulis jurnal sehingga teman-teman saya itu malah nirun saya hari ini kegiatannya apa, misalnya ada Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat religi, itu laporannya dalam bentuk digital atau tertulis Pak. tulis tangan ya? Iya, kan terkadang dipinjem teman, nah terus hilang, saya nulis lagi sebulan Pak. Oh gitu, saya pikir itu bisa dibuat intinya kan di laporan ya, saya pikir intinya di laporannya bentuk ketikan, kalau ketikan itu seperti kita membuat jurnal harian gitu, jadi bentuknya kalau jenengan pernah kenal Google Form itu kan kita bisa membuat Google Form untuk kita sendiri gitu. Iya. Mungkin itu jurnal ya. Saya jadi kepikiran ketika anak-anak itu suruh membuat laporan harian anak-anak PKL itu. Mereka kan kalau membuat laporan tebal itu nggak mungkin itu. Mereka agak malas itu anak SMK. Akhirnya mereka saya buat ke Google Form yang mereka ngetik kegiatan harian mereka ya seperti guru ketika membuat jurnal itu. Jadi mereka nulis apa yang dilakukan di pabrik setiap hari dan terserah aktivitasnya apa gitu. Terus tulisan itu dalam Google Form mereka kirim, nanti kita buat sama AutoCAD. AutoCAD itu generate jadi PDF per file itu. Jadi kalau selama 3 bulan ya berarti 30 kurangi 4, 26 dikalikan 3. Berarti ya sekitar 82 gitu ya. 6, 72 atau 82. Itu nanti bentuk 80 sebanyak itu laporan untuk lampirannya gitu. 82 itu baru lampiran karena laporannya itu kan di depan ya ada pengantar segala macam untuk bentuk laporan. By the way itu saya pikir bisa jadi solusi ya. Gimana Bu? Kita ini sudah rekaman total sudah 33 menit. Itu per individu atau apa sih Pak? Nanti jenengan bisa motong nggak video nanti saya kasihkan full, motong sendiri atau saya potong sendiri ketika jenengan jadi coaching. Proses pelaporan kan ketika menjadi coaching. Jadi coach ya. Kalau memotong itu di mana Pak? Saya biasa pakai CapCut. Editing video ini. Tapi CapCut itu kalau apa? Filenya besar apa bisa Pak? CapCut for PC. Saya pakai CapCut for PC, bukan CapCut di HP. Oh, pakai yang PC. Ya sama, kalau jenengan familiar menggunakan HP sama, tinggal menggunakan mouse untuk drag and drop itu. Drag and drop pada file itu lebih gampang di PC. Dulu saya pernah pakai itu Movie Maker, cuma sekarang Movie Maker kan udah nggak begitu. Ini ada CapCut ada. Ya CapCut itu satu-satunya aplikasi full power yang gratis setara dengan Adobe Premiere ya. Gratis Pak. Gratis. Adobe Saya pernah pakai CapCut itu secara online tapi Pak. Ya, itu nggak bisa museri. Iya bisa, itu online, cuma kalau akses internetnya lambat bisa. Jadi ada yang posisi offline itu diinstal di PC berapa gitu. Terus nanti kita bisa olah di situ. Tapi nanti kalau di offline posisinya kita nggak bisa punya library yang sebanyak online. Jadi template itu nggak ada kalau di posisi offline. Kalau di online itu kan ada template-template macam-macam gitu ya. Umpamanya mau estetik, mau bentuk video apa, itu tinggal ngambil aja. Gimana? Ini kita sudah 35 menit, cukup lah saya pikir. Nanti Buranulin dapat yang posisi full. Kalau mau dipotongkan, saya potongkan nggak apa-apa. Jenengan tinggal ini detik keberapa dipotong. Refleksinya nggak jadi Pak Adi. Ini refleksinya tadi? Apa refleksi saya belum? Refleksinya belum semuanya tadi. Saya yang belum berarti. Kalau Buranulin tadi kan bisa menceritakan posisi sebagai coach gitu ya. Kalau saya sih, saya termasuk pribadi yang jarang menyampaikan keluh kesah. hampir semuanya itu saya berusaha selesaikan gitu ya. Saya termasuk orang yang mungkin dianggap pendiam tapi pekerjaan selesai gitu.
by the way, saya tidak terbiasa menyampaikan hal itu pada orang lain. Mungkin itu salah satu kendala ketika saya menyelesaikan masalah itu, jadi tidak bisa melihat sisi positif saya gitu. Mentok, diam dulu, break gitu, nggak menyampaikan pada orang lain. Itu salah satu kelemahan ya. Ya seperti itu, hanya mencari terus solusinya apa tahu gitu. Jadi mencari solusi sendiri gitu akhirnya. Ya seperti yang sudah berjalan seperti itu. By the way, ini proses proses bentuk cara mengkomunikasikan ide dan mengkomunikasikan masalah. Saya pikir itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi hal baru untuk saya dan tak terapi. Saya pikir ini kan untuk anak bisa ini. Untuk anak untuk menggali, untuk memotivasi dan memberi bahwa mereka itu mampu gitu. Nah, itu yang saya inginkan seperti itu, Bu Ratuli. Menurut Pak Hadi lebih enak jadi coaching atau coaching? Kalau persepsi gini, sebagai coach itu kalau tidak menguasai masalah juga mungkin akan berkendala ya. Jadi banyak istilah yang diobrolkan mungkin kalau saya bermasalah umpamanya Burhanuddin berkaitan sama pembelajaran yang detail tentang demografi, saya kan nggak paham sama sekali demografi, apalagi saya dari kejuruan dari STM, terus kuliahnya ya di teknik. Tapi kalau kita berposisi sebagai coach itu dengan menggali apa kemampuan dari coach ya mungkin itu bisa dilaksanakan. Tapi saya pikir kalau orang yang memahami masalah itu akan bisa lebih dalam ya menggali kemampuan coachingnya gitu. Saya pikir itu Bu Ranuli. Iya, kalau saya yang jadi coaching itu yang susah yang coaching, Pak, karena kan kita harus, eee, apa, nuruti Mm-mm. perkataan koci, kita harus, fokus terhadap apa perkataan koci, karena koci, nah ini menggali itu yang memang susah ya, Pak, ya, untuk menggali pertanyaan itu. Kadang kan muter gitu kan juga pernah. Saya praktek sama temen, diputer sama temen. Aduh, itu lagi jawabannya. Padahal pertanyaan saya beda seperti itu. Oh, Ternyata susah Pak jadi seorang coaching itu. betul. Praktek di sini saja tadi saya juga mengalami kesulitan, harus segap Pak Hadi ngomong apa seperti itu Pak Hadi. Ya. Jadi Menggiring kan itu susah ya, menggiring kunci untuk mengikuti alur kita. Jadi iya, menggiring kunci untuk mengikuti alur kita bahwasanya kita punya alur untuk menyelesaikan masalah dengan tirta gitu umpamanya. Kita menggiring dia untuk menetapkan tujuan hari ini gitu. Tapi tujuannya apa? Kita berdiskusi. Opo ya? Itu mungkin bisa terjadi. Aku kok jadi malah bingung itu bisa terjadi. Bisa terjadi ketika itu dinamis ya karena posisi kita komunikasi kan nggak bisa ditebak gitu, posisinya nggak bisa ditebak. Saya pikir. iya sih Pak, iya iya, Oke, benar. oke, gimana? Iya. Kita cukupkan? Ini masih direkam apa enggak, Kak? Masih sampai Kita katanya sama 30. refleksi, Pak, biar agak lama gitu, Pak. Nah, ini refleksi tadi, ini sudah 40 menit. Itu berdua itu 40 menit toh, Pak? Iya, 40 menit. Tapi nanti mungkin kan dikurangi dengan anu ya, posisi coaching. Kita belah jadi dua, eh, dikurangi posisi coaching, nanti yang awalan sama akhiran ditambahkan gitu. Jadi kemungkinan besar sudah saya pikir cukup itu ya. Kalau dengan refleksi ya. Apa kalau Burhanuddin itu kasus umpamanya kasus gitu diposisikan sebagai coaching. Eh, nek posisi umur Burhanuddin itu di sekolah itu termasuk yang muda banget atau ada yang lebih muda dari Burhanuddin? Sekarang ini banyak sekali yang lebih muda, Pak. Hmm, Terutama yang generasi 90-an itu hmm, sudah banyak, Pak. Saya kan termasuk generasi 90-an. Tapi hmm. yang kelahiran 96, 97 itu banyak, Pak, sekarang itu guru-guru kelahiran Oh, 96, 97, 98 itu sudah mulai banyak. Jadi saya sudah termasuk mulai agak menua ini, Pak. Bukan agak 9, menua, tapi ya sudah memang menua. 98 sudah mulai ngajar, lahiran 98 Iya, sudah mulai. kelahiran 98 itu yang paling muda 98. Oh, saya kuliah ini orang dia baru lahir loh. Saya kuliah Iya, dia dia baru baru lahir. lahir kan Pak ya. Itu menjadikan saya yang tua itu 96 itu. Jadi merasa tahu umurnya. Tapi by the way, eh,
Kak Burhanuddin itu CGP gimana? Kan CGP pertama bukan di sekolah? Bukan, Oh gitu. saya CGP kedua. Setelah Oh, saya ada yang ketiga dan setelah saya itu yang ikut 3 orang, Pak. Jadi mereka 9 ya? enak. 9 ya? 9. Yang berarti angkatan 7 ada? Angkatan 7 ada Bu Erma 1. Satu. Oh, kalau angkatan 8 jenengan ada barengannya nggak itu? Enggak, saya aja. Oke, Di sekolah kan iya saya. J, makanya itu bicaranya lingkup sekolah. Kalau Oke. daftarnya berdua, Pak, tapi yang lolos saya. Oh gitu. Terus ikut daftar lagi? Ini belum, Pak. Katanya ibunya belum belum mood itu, sudah daftar nggak J. lolos belum mood. Mm-mm. Pengen katanya tapi belum sekarang gitu. Iya, itu berpengaruh sekali pada mood itu. Berpengaruh sekali pada mood. Apalagi. Tapi sekolah gimana supportnya, Bu? Ya, Pak. Supportnya? Mendukung, tapi ya gimana ya Pak, saya juga pendatang. Enggak, support sekolah Pendatang gimana? Support sekolah gimana? mendukung Pak, mendukung. Hmm, Saya kan tapi posisi saya sebagai pendatang di SMA 1 Wonosari baru beberapa bulan kemudian daftar CGP, oh gitu. terus gimana gitu lah ya. Hmm, Jadi saya keperluan saya di nomor kesekian kan, tapi ya tetap dibantu sama Pak Kepala Sekolah. hmm. Karena Pak Kepala Sekolah juga lulusan penggerak juga, angkatan pertama. Oh gitu. Ya mesti dekne support secara anu minimal support ya. Karena Iya, biasanya kan karakternya berubah terus jadi oh kalau ada orang yang ingin belajar disupport gitu. Biasanya seperti itu gitu. iya, Ya ya. Tempat saya cuma saya tok, ini belakang saya juga cuma satu tok. Besok nggak tahu ini karena kemarin didorong suruh daftar semua rame-rame gitu. Ya nggak tahu moga-moga banyak yang lolos. Yang lolos itu ya cuma seangkatan saya waktu kuliah. Di belakang saya seangkatan saya juga karena saya dorong itu. Karena mungkin PKU dengan saya malah lolos ini. Nggak tahu. Oke. iya. Oke, kita cukupkan recordingnya ya. Iya. Oke, udah 40 menit nanti kita stop. Terus Bismillah. ini nanti kita koordinasi ke Pak Andi nggak ya Pak? Iya. Misalnya kita kan ngobrolnya hanya berapa menit tadi ya. Kalau saya sendiri tadi cuma 12 menit ya Pak. Nggak ada masalah. Saya pikir nggak ada masalah. Durasi itu Oh nggak ada masalah. saya tutup dulu ya. Saya stop recordingnya ya. Iya.